Assalamualaikum, selamat sore, salam sukses, salam ternak dari Hafiz Farm. Nah, sore hari ini Hafiz Farm mau berbagi ilmu bersama Mas Rizky ya. Mas Rizky dari Undip, dari Fakultas Peternakan. Nah, nanti kita akan sharing di mana menentukan bibit kambing atau bibit kambing yang berkualitas dan nanti anaknya biar sesuai dengan harapan yang diinginkan teman-teman. Nah, ini ibaratnya ini nanti kita memacu ke bukan breeding kontes, ini maksudnya kita ke breeding ya Mas ya, breeding lusan ya. Nah, kalau kontes mungkin di Undip belum mempelajari ya secara umum. Nah, secara umum ini maksudnya kita menentukan nanti hasilnya supaya terbaik gitu, bukan untuk mengarah ke kontes. Nah, karena ini masih umum. Nah, coba diperkenalkan Mas Rizky. Oke, jadi nama saya Rizky Ardiansyah. Saya mahasiswa semester 6 ini dari program studi peternakan Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro. Nah, jadi di sini saya akan sedikit berbagi ilmu mengenai pembibitan kambing peranakan Netawa. Jadi sebelumnya bibit itu merupakan ternak dengan sifat unggul yang nantinya bisa diwariskan dan juga bisa dikembangbiakkan. Jadi pada dasarnya bibit itu berbeda dengan bakalan. Nah, bedanya bakalan sama bibit di mana, Mas? Oke, jadi untuk bibit itu ternak yang memiliki sifat unggul dan nantinya itu akan diteruskan ke generasi selanjutnya, yaitu dengan memenuhi persyaratan ternak unggul tersebut. Sedangkan bakalan itu merupakan ternak unggul yang nantinya akan dipelihara dalam jangka waktu tertentu dan dapat dimanfaatkan produktivitas dari ternak tersebut. Oh, ke arahnya ke daging ya? Ya. Oh. Terus ini Mas, usia maksimal atau usia bagus untuk perkawinan. Nah, ini pertama ini saya tanya perkawinan dulu ya. Jadi umur berapa, berat berapa, dengan tujuan kalau kita seandainya kita kok ngawinkan ibaratnya pas ini kambing usia 7 bulan birahi gitu ya. So, bodinya udah besar tapi secara usia belum memenuhi. Nah, ini terus pengaruhnya di mana gitu? Pengaruhnya nanti di anaknya berikutnya gitu. Oke. Jadi sebelumnya untuk menuju ke tahap perkawinan itu diperlukan dua hal yang penting. Yaitu yang pertama adalah dewasa kelamin dan yang kedua adalah dewasa tubuh. Kita membahas dulu mengenai dewasa kelamin. Dewasa kelamin itu ketika ternak sudah dia mengalami birahi seperti itu Mas. Birahi, ya. Nah, apa pengaruhnya jika sudah birahi tapi tubuhnya belum siap untuk dikawinkan? Ya. Itu nantinya dapat berpengaruh pada proses partus atau kelahiran Mas. Jadi apabila si ternak sudah kelaminnya sudah dewasa, sedangkan tubuhnya masih kecil, itu kemungkinan kegagalan dalam perkawinan itu tinggi karena tubuhnya itu belum siap untuk menopang dari si janin itu. Terus nanti kemungkinan bahaya pas itu keluarnya ya? Ya, dapat membahayakan janin tersebut. Terus yang penting juga adalah dewasa tubuh. Karena apabila sudah dewasa tubuh itu kira-kira sudah bisa untuk dikawinkan. Jadi kedua aspek ini harus memenuhi untuk perkawinan, yaitu ketika ternak sudah dewasa kelamin dan juga dewasa tubuh, baik itu jantan maupun betina. Nah, usia yang bagus untuk perkawinan di usia 12 atau 12 bulan itu kan ini metode peternak alam, maksudnya peternak lama di kampung sini itu panduannya kan koel ya. Nah, umur 12 bulan. Nah, itu ada kriteria untuk beratnya enggak sih, maksudnya untuk nanti berat harusnya sekian gitu biar menentukan nanti
si cempelair itu maksimal sesuai kita yang diharapkan kita gitu. Oke, jadi usia untuk ternak itu juga penting ya untuk perkawinan. Dan kira-kira usia yang paling baik ataupun ya sudah mengalami dewasa kelamin maupun dewasa tubuh itu sudah 12 bulan. 12 bulan. Ya, kurang lebih 12 bulan. Kemudian untuk beratnya sendiri itu berbeda antara jantan dengan betina. Untuk jantan itu kira-kira kurang lebih memiliki bobot badan yang antara 50 atau 60 ke atas, dan juga untuk betina itu 50 sampai 55 itu sudah bisa beratnya. ya. Terus gini Mas, kan ada sekarang kan gini. Nah, kan kadang-kadang kan kita apa ya nggak tahu kan. Kadang-kadang kan keluar cempe betina. Nah, ini kan secara fisik, secara keseluruhan bagus untuk buat kita breeding. Tapi dengan dia punya kelemahan, keunggulan di puting 4 atau 2. Nah, puting 3. Ya. Ini nanti pengaruhnya di anak itu berapa persen prosentasenya untuk ngeluarin susu 4 lagi kembali ke gen induknya atau gen neneknya ke sana, atau recordingnya atau gimana? Agar kembali normal gitu ya. Ya, kembali normal dengan susu 2 ini. Oke, jadi yang paling penting dalam kasus seperti ini yaitu apabila kita menginginkan ternak betina dengan puting yang 2, itu dilihat dari tetuanya terlebih dahulu. Apakah tetuanya memiliki riwayat memiliki puting 3 atau 2. Nah, apabila si ternak ini mempunyai puting 3, otomatis itu dapat kemungkinan terbawa oleh gennya dari tetua indukannya maupun tetua dari jantannya, seperti itu. Jadi apabila kita memiliki ternak dengan puting 3 dan dikawinkan dengan ternak jantan yang kemungkinan memiliki gen puting 2 dari indukannya si jantan, itu kemungkinan nanti anakannya lebih besar persenannya ke puting 2, Mas. Tapi kan gini Mas, yang terjadi problem ya di dunia peternakan negara kita, recordingnya itu belum jelas. Jadi nggak tahu, kita kan ngambil dari petani, tahu-tahu udah gede, ini atasnya nggak tahu. Nah, ini kan cuma tahu si betina ini lah mau buat apa, mau buat breeding, tahu-tahu kan atasnya kita nggak tahu gitu. Itu cuma nanti langsung pengaruh nggak berapa persennya ke induknya ini? Oke, jadi kalau seperti itu kemungkinan antara 75% puting 2 dan 25% dengan puting 3. Jadi tetap masih ada, hanya lebih besar ke yang normal seperti memiliki puting 2. Karena jika kita lihat di peternakan sebenarnya kan lebih banyak yang puting 2, Mas. Iya. Ya. Masalahnya gini, apa ya? Kita kan nggak tahu atasnya loh. Ya. Nah, secara kan cuma tahu asal usulnya, nggak tahu asal usulnya, cuma tahu kita beli dari petani. Nah, nggak tahu. Nah, dengan apa? Terus kriteria tadi apa? Bibit PE, bibit kambing secara umum itu ada berapa jenis? Maksudnya secara kualitas, kuantitas, apa maksudnya, coba aja. Jadi untuk menentukan bibit seperti yang dibilang Mas Budi, itu kita dapat menentukan secara kualitatif maupun kuantitatif. Jadi untuk kualitatif kita lihat dari kualitasnya, Mas. Seperti tampaknya, apakah si ternak tersebut sehat, si ternak tersebut kurus atau gemuk, dan juga bagian-bagian lainnya yang bisa kita lihat. Sedangkan kuantitatif yaitu seperti dari bobot badan, kemudian usia dari ternak tersebut, dan juga lainnya yang dapat ditentukan dengan angka seperti itu. Nah, ciri-ciri untuk apa? Maksudnya untuk breeding yang bagus itu seperti apa? Maksudnya ciri-cirinya, speknya kayak apa? Maksudnya
model kaki, badan, atau gimana, maksudnya supaya bagus hasilnya itu ciri-cirinya gimana yang apa calon tadi yang indukan buat breeding bagus tadi. Oke, jadi untuk kriteria secara kualitatif itu bisa di jantan maupun betina. Nah, untuk di betina itu memiliki sifat keibuan, itu juga tidak terlalu sih sebenarnya. Yang kemudian dia memiliki tubuh yang sehat dan juga mata cerah maupun bulu yang tidak kotor sejak dia lahir. Begitu, Mas. Kemudian untuk kakinya itu harus kaki yang kuat. Kenapa? Karena saat kan kalau di banyak peternak itu mengawinkan ternaknya secara alami ya, Mas. Iya, alami jarang. Ya, karena di perkawinan alami si hewan tersebut yang banyak berperan. Apabila si betina tidak memiliki kaki yang kuat, maka dia tidak akan bisa menopang tubuh dari ternak jantan. Kemudian putingnya yaitu simetris, tidak terlalu ke bawah, tidak terlalu ke atas, dan juga memiliki puting dua untuk normalnya, seperti itu. Dan lanjut ke ternak jantan. Tentunya ternak jantan memiliki tubuh yang gagah, kemudian memiliki kaki yang kuat juga, karena untuk mengawini si ternak betina, si ternak jantan perlu menaiki ternak betina dan juga harus memiliki kaki yang kuat. Kemudian memiliki ukuran testis yang besar. Kenapa? Karena jika dilihat dari testis itu menunjukkan banyak atau sedikitnya produksi dari spermanya. Apabila testis tersebut kecil, kemungkinan sperma yang diproduksi itu sedikit, sehingga persentase dari kebeningan itu juga rendah. Nah, ini saya tanya, Mas, kalau sanglir itu bisa nggak, menurut maksudnya bisa dia ngawinin terus bisa memproduksi janin nggak, sanglir itu? Sanglir Belum tahu ya. belum tahu, Mas. Oh, jadi sanglir itu apanya, bijinya itu cuma satu itu Ya, tapi secara tetis komplit, cuma bijinya itu satu itu. ya. Jadi kalau normalnya itu dua ya. Iya. Nah, apabila satu itu kemungkinan juga dapat diprediksi atau kemungkinan saja produksi dari sperma tersebut lebih sedikit dari yang dua. Oke. Tapi untuk persentase kebutingan masih ada, hanya tidak setinggi yang memiliki testis dua. Yang normal ya. Ya. Mungkin kita lanjut ke apa? Ke sana, indukin darah-darah yang sesuai tadi yang dibahas di awal, kayak apa kriterianya, coba. Ya, bisa langsung. Jadi kali ini kita sudah berada di kandang dari betina yang dari Pak Sumidi. Ya, kali ini kita bisa melihat dari kualitas atau kualitatif bibit dari kambing PE. Oke, jadi menurut pembahasan pertama itu kita bisa melihat dari kakinya. Dia memiliki kaki yang kuat. Nah, kaki yang kuat ini nantinya akan menopang apabila terjadi perkawinan alami, sehingga si ternak tersebut dapat mempertinggi dari persentase kebuningan, seperti itu. Yang kemudian kita bisa lihat dari putingnya itu simetris ya, agak susah bisa dilihat. Oke, kemudian dia memiliki bulu yang cerah dari lahir, tidak terdapat cacat ataupun warna bulu yang kotor dari lahir. Kemudian ternak ini sehat, bisa dilihat.
Dan yang lainnya bisa dilihat dari matanya yang cerah. Oke, seperti itu. Itu dari segi kualitas maupun kualitatif ya. Kemudian dari segi kuantitatif, itu si ternak ini tidak memiliki bobot badan yang tinggi, yaitu atau gemuk, karena bobot badan juga dapat mempengaruhi pada persentase si janin tersebut lahir. Apabila ternak terlalu gemuk juga tidak baik, terlalu kurus juga tidak baik, seperti itu. Kemudian dari usianya, bisa ternak dikawinkan kurang lebih pada usia 1 tahun, karena biasanya umur 1 tahun tersebut si ternak bisa mempertinggi dewasa kelamin dan juga dewasa tubuh, seperti itu. Usia selain dari catatan riwayat, itu dapat dilihat dari poelnya. Poel yaitu ukuran gigi, yang dimana dapat ditentukan dengan melihat gigi dari si ternak tersebut. Nah, kurang lebih seperti ini. Ternak ini memiliki poel 2, yaitu kurang lebih usianya sudah 1 tahun lebih. Nah, kemudian untuk ciri-ciri poel itu memiliki giginya yang besar-besar seperti ini. Apabila yang tidak poel seperti ini, di sebelahnya ini belum poel, seperti itu. Kemungkinan apabila ternak sudah poel 1 atau poel 2, itu ternak sudah dewasa kelamin maupun dewasa tubuh. Kemudian birahi itu kurang lebih sama, pada usia kurang lebih 1 tahun, itu ternak betina sudah memasuki fase birahi. Nah, fase atau ciri-ciri dari birahi itu bisa dilihat dari tingkah laku ternak yang dia itu tidak nyaman, ingin bersuara terus. Selain itu dapat ditentukan dari bentuk vaginanya. Ya, itu apabila vaginanya memerah, itu berarti ternak tersebut dapat birahi. Nah, lebih mudahnya itu ciri-ciri birahi dapat dihafalkan melalui 3A, yaitu abang, abuh, maupun anget. Apa itu abang? Abang itu apabila vaginanya memerah, yang kemudian nantinya vagina tersebut akan hangat apabila dipegang, dan juga kelihatan membengkak, tidak seperti biasanya. Selain itu juga ciri-ciri dari birahi, yaitu ternak mengeluarkan lendir dari vaginanya, itu bisa sampai menetes ke lantai, berarti itu sudah birahi yang tinggi dan harus segera dikawinkan, seperti itu. Ya, oke. Jadi kita sudah membahas mengenai bibit. Bibit merupakan salah satu dari 3 pondasi peternakan yang sangat penting. Apa pondasi dari peternakan? Yaitu pertama bibit, yang kedua manajemen, dan yang ketiga adalah pakan. Apabila salah satu memiliki kriteria yang buruk dari bibit, pakan maupun manajemen, maka suatu peternakan tidak dapat berjalan dengan baik. Dari pembahasan tadi kita sudah membahas mengenai bibit. Selanjutnya mungkin kita akan membahas mengenai manajemen. Jadi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.